Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya baik, kita diingatkan kembali, Tuhan memberikan satu janji, satu pengharapan lagi kepada kita. Janganlah kita ragu akan setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita, dan dikatakan bahwa di sini baiklah kita mau selalu datang, kita harus selalu datang kepada Tuhan, karena di sini dikatakan Tuhan adalah pemikul beban besar kita. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baiklah kita mau selalu meminta itu daripada Tuhan, meminta pertolongan itu daripada Tuhan. Janganlah kita meminta bantuan daripada orang lain, tetapi baiklah kita mau datang meminta setiap petunjuk-petunjuk daripada Kristus dan meminta setiap pertolongan itu daripada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan selalu membantu kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul besar, yaitu sumber kebahagiaan. Ayat inti kita terdapat dalam Amsal 19 ayat yang ke-23. Katakan, takut akan Tuhan menetapkan hidup, maka orang bermalam dengan puas. Kita akan masuk dalam pembahasannya. Pendapat yang umum di dalam beberapa tingkat masyarakat bahwa agama itu tidak berhubungan dengan kesehatan atau kebahagiaan di dalam hidup sekarang ini adalah salah satu kesalahan yang paling berbahaya. Alkitab berkata, takut akan Tuhan menentangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kita diingatkan kembali, seringkali kita sebagai manusia mencari sumber kebahagiaan. Mungkin dari kita merasa sumber kebahagiaan kita hanya datang dari harta kita atau dari barang-barang mewah kita, tapi tanpa kita sadari kita sudah menolak bahwa di sini dikatakan pendapat yang umum di dalam beberapa tingkat masyarakat bahwa agama itu tidak berhubungan dengan kesehatan atau kebahagiaan diri kita masing-masing. Kita merasa kebahagiaan kita ini karena datangnya daripada harta kita, daripada barang-barang mewah kita atau hal-hal yang tidak termasuk dalam agama. Tapi kita diingatkan kembali, kebahagiaan itu hanya datang daripada agama yang benar, dan itu Tuhan sendiri. Ketika kita merasa kebahagiaan kita ini datang dari hal-hal yang mewah, tanpa kita sadari kita sudah menduakan Tuhan, yaitu kita merasa bahwa Tuhan ini sudah tidak kita harapkan lagi dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa di sini Alkitab berkata, takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas. Takut akan Tuhan ketika kita menuruti setiap apa yang Tuhan inginkan, ketika kita melakukan apapun yang Tuhan inginkan dan selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa kita akan bermalam dengan puas. Ketika kita tidur malam atau beristirahat, kita tidak akan takut atau kita tidak akan cemas akan malapetaka yang akan datang menimpa. Dan dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Terdapat dalam Mazmur 34 ayat 13 dan ayatnya ke-15. Kata-kata hikmat itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya, tentunya kita sebagai manusia mengingini umur yang panjang. Mana ada orang yang mengingini umurnya yang pendek. Tetapi dikatakan kita mengingini semua. Tentunya kita semua mengingini umur yang panjang untuk menikmati yang baik. Menikmati yang baik apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Dikatakan juga, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dalam kehidupan kita juga, baiklah kita mau selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita yang sebagai manusia ini tidak sempurna, tetapi baiklah kita mau selalu meminta setiap pertolongan itu daripada Kristus. Meminta setiap pertolongan daripada Kristus untuk membantu kita dalam masa-masa hari demi hari yang kita lakukan. Dan dikatakan, baiklah kita mau menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena di sini dikatakan sangat jelas. Dikatakan juga, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Dikatakan tadi judulnya sumber kebahagiaan. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, baiklah, dalam keseharian kita juga kita mau selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mencari kebahagiaan itu di mana-mana, walaupun banyak sekali. Walaupun kita ini hidupnya dengan hidup yang mempunyai banyak uang, mempunyai barang-barang mewah, tetapi kita tidak akan bahagia ketika kita ini menjauhkan diri kita daripada Kristus. Agama yang benar membawa manusia kepada keselarasan dengan hukum-hukum Tuhan secara jasmani, pikiran, dan akhlak. Itu mengajarkan pengendalian diri, ketenangan, dan pertarakan. Agama meluhurkan pikiran, menghaluskan perasaan, dan menyucikan pertimbangan. Ia menjadikan jiwa turut mengambil bagian akan kesucian surga. Ingatkan kembali, agama yang benar membawa manusia kepada keselarasan dan dengan hukum-hukum Tuhan secara jasmani, pikiran, dan akhlak. Dan di sini dikatakan juga itu mengajarkan pengendalian diri dan juga pertarakan. Seringkali kita sebagai manusia merasa diri kita ini selalu tidak puas dengan apa yang kita miliki, selalu merasa kurang dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka disitulah kita harus melawan diri kita ini, mengendalikan diri kita ini. Karena itulah adalah salah satu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga, ia menjadikan jiwa turut ambil bagian akan kesucian surga. Iman adalah kasih Tuhan dan pemimpinnya meringankan kepuasan di dalam keadaan hidup yang tertinggi dan yang terendah. Agama secara langsung cenderung untuk menyehatkan, memperpanjang hidup, dan menambahkan kesukaan kita akan segala berkat-berkatnya. Kita meminta iman itu daripada Tuhan. Maka di situ Tuhan tidak langsung memberikan iman itu kepada kita, tetapi kita akan melewati banyak sekali masalah, banyak sekali krisis kehidupan yang kita hadapi. Kita akan masuk dalam pencobaan yang mungkin kita merasa bahwa diri kita ini tidak mampu untuk melewatinya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan bantuan Tuhan, maka Tuhan akan selalu membantu kita ketika kita masuk dalam krisis-krisis yang kita hadapi, yang kita khawatir. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dan ketika kita masuk dalam masalah kehidupan kita, disitulah iman kita sedang diuji, disitulah iman kita akan selalu bertambah. Janganlah kita selalu mengeluh akan masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi selalulah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, iman adalah kasih Tuhan dan pimpinannya meringankan beban, kecemasan, dan urusan hidup. Tuhan adalah pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna dan pemikul beban besar kita. Maka kita akan selalu datang kepada Tuhan karena Tuhan akan selalu meringankan setiap beban kehidupan kita. Dikatakan bahwa iman dalam kasih Tuhan dan pimpinannya meringankan beban, kecemasan, dan urusan hidup. Tuhan itu mempunyai kasih yang sudah terlalu besar untuk manusia di dunia ini, untuk kita sebagai manusia. Dia memberikan kasih yang sangat luar biasa kepada kita sebagai manusia. Tetapi kita sebagai manusia harus ingat kembali, ketika Tuhan memberikan kasih itu kepada kita, Tuhan juga mempunyai hukum. Ya, jadi baiklah kita mau mempergunakan kasih Tuhan itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita mempergunakan kasih Tuhan itu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan janganlah kita salah menggunakan kasih Tuhan. Janganlah kita selalu mempermainkan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita datang selalu kepada Tuhan, dekatkan diri kita selalu kepada Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan inginkan. Dikatakan bahwa kita akan mendapatkan satu sumber kebahagiaan yang tidak akan pernah kering. Dan dikatakan kita akan selalu bersuka cita akan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan selalu bersungut-sungut. Walaupun kita masuk dalam krisis-krisis, kita tidak akan bersungut-sungut karena kita tahu bahwa setiap yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu baik untuk diri kita masing-masing. Andai kata semua orang yang belum pernah memilih Kristus bisa menyadari bahwa ia mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik untuk diberikan kepada mereka daripada apa yang sedang mereka cari bagi diri mereka sendiri. Manusia sedang berbuat sesuatu ketidakadilan dan yang membahayakan kepada jiwanya bila mana ia berpikir bertangan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kesukaan sejati yang bisa diperoleh pada jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui apa yang terbaik, merencanakan apa yang baik bagi makhluk-makhluknya. Andai kata semua orang yang belum pernah memilih Kristus bisa menyadari bahwa ia mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik untuk diberikan kepada mereka daripada apa yang sedang mereka cari bagi diri mereka sendiri,
Manusia sedang berbuat sesuatu ketidakadilan dan yang membahayakan kepada jiwanya bila mana ia berpikir dan bertindak bertangan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kesukaan sejati yang bisa diperoleh pada jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui apa yang terbaik, yang merencanakan apa yang baik bagi makhluk-makhluknya. Ya, kita sebagai manusia di sini dikatakan Kristus bisa menyadari bahwa ia mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik untuk diberikan kepada mereka daripada yang mereka sedang cari bagi diri mereka sendiri. Tuhan ini tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai manusia. Tuhan tahu bahwa jalan yang mana yang kita harus lewati. Tetapi sebagai manusia kita sering merasa bahwa jalan kita lah yang paling benar, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Mungkin ketika kita melewati setiap jalan-jalan kita miliki sendiri, mungkin itu Tuhan mengizinkan diberikan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu tidak lama dan dikatakan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan jalan mana yang kita harus lewati dalam kehidupan kita. Tapi seringkali sebagai manusia kita sudah mengambil keputusan itu, dan ketika kita mengambil keputusan kita sendiri, dan biarlah kita mau menerima resiko-resiko dari setiap apa yang kita pilih dalam kehidupan kita sendiri. Dan dikatakan manusia sedang berbuat sesuatu ketidakadilan dan yang membahayakan kepada jiwanya bila mana ia berpikir dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Manusia sedang berbuat sesuatu keadilan dan yang membahayakan kepada jiwanya bila mana ia berpikir dan bertindak pada jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui apa yang terbaik. Kita mengambil jalan atau keputusan kita sendiri, padahal Tuhan sudah tahu masa depan kita, padahal Tuhan sudah tahu jalan mana yang harus kita lewati. Tetapi sebagai manusia kita mau mengambil jalan yang kita ingini sendiri, dan ketika kita masuk dalam jalan yang kita ingin itu, dan itu mungkin membuat kita jauh daripada Tuhan, dan ketika kita juga dalam masalah, maka disitulah kita akan menyalahkan Tuhan dengan setiap pilihan-pilihan kita. Tetapi baiklah kita mesti selalu ingat bahwa Tuhan itu sudah memberikan jalan yang terbaik, tetapi kita sebagai manusia menolak jalan-jalan yang Tuhan berikan. Katakan juga pendidikan jasmani sebagaimana halnya pendidikan keagamaan yang dijalankan di dalam sekolah-sekolah orang Ibrani itu bisa dipelajari dengan memberikan keuntungan. Nilai latihan seperti itu tidak dihargai. Ada suatu hubungan yang sangat erat antara pikiran jasmani dan agar supaya dapat mencapai keadaan jasmani kita harus diperhatikan. Untuk memperoleh tabiat yang kuat dan seimbang, maka baik kesanggupan, pikiran dan jasmani harus dilatih dan dikembangkan. Pelajaran apakah yang lebih penting bagi orang muda daripada pelajaran berkaitan dengan tubuh yang ajaib yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan pelajaran tentang hukum-hukum dan hukum-hukum yang memungkinkannya dapat dipelihara dalam keadaan yang sehat. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 237 dan 238. Renungkan lebih dalam, seberapa besarkah tekad saya dalam mengembangkan kekuatan fisik dan mental saya. Ya, baiklah, kita harus selalu mengasah diri kita, selalu mengembangkan tabiat-tabiat kita ini menjadi orang yang lebih baik. Baiklah, kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan dikatakan bahwa biarlah kita mempunyai tekad untuk mengembangkan kekuatan fisik dan mental kita. Dan ketika kita mengembangkan kekuatan dan fisik mental kita, dan Tuhan mengizinkan sesuatu persoalan masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat menghadapi setiap masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Baik pemirsa, inilah pelajaran pada hari ini untuk mengingatkan kita semua untuk selalu bersandar kepada Tuhan, dan kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan berikutnya, dan Tuhan memberkati.